Materi 1. Pengertian, tujuan, landasan asas dan prinsip koperasi. 2. Sejarah koperasi. 3. Penggolongan koperasi. 4. Motivasi koperasi. 5. Pendirian koperasi. 6. Keanggotaan, permodalan, dan perangkat organisasi koperasi. 7. Pemberdayaan UMKM dan koperasi. 8. Permasalahan-permasalahan UMKM dan koperasi di Indonesia. 9. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan UMKM dan koperasi serta tantangannya di masa yang akan datang. Pengertian koperasi menurut UUD 1992, UU nomor 25 tahun 1992 Perkoperasian Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Tujuan koperasi. Dalam koperasi tentunya memiliki berbagai tujuan yang harus dicapai oleh koperasi itu sendiri. Beberapa tujuan dari koperasi tersebut adalah 1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Landasan koperasi. 1. Landasan ideal Pancasila. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ketuhanan yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu-membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi. Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikut sertakan dalam upaya pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat, dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Yang keempat, landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi Nomor 25 1992. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Asas koperasi. Koperasi memiliki dua asas. Yang pertama, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah setiap anggota koperasi mempunyai sebuah kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap suatu kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Yang kedua, asas gotong royong. Asas gotong royong adalah
Setiap anggota koperasi harus mempunyai sebuah toleransi dan tidak egois atau individualis, dan mau dalam bekerja sama dengan anggota lainnya. Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap hasil usaha SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi, pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai, karena di sini setiap anggota adalah investor atas jasa modal. Selain investor, anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai atau pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pembelian balas jasanya juga sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Jadi, dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. 5. Kemandirian. Maksudnya, setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. 6. Pendidikan perkoperasian. Maksudnya, pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat, karena di samping sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Selain itu, juga melalui pendidikan perkoperasian, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wiryaatmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Patih R. Arya Wiryaatmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolf van Westerhout merespon tindakan Patih R. Arya Wirya sewaktu mengunjungi Jerman. De Wolf van Westerhout menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong
dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 4 Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Pada tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat, sedangkan Peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lalu kita mengenal Mohatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak atau nelayan. Ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Golongan koperasi berdasarkan jumlah lapangan usahanya. 1. Koperasi single purpose adalah salah satu jenis ini hanya mempunyai satu bidang usaha. Contohnya di dalam koperasi simpan pinjam yang hanya melayani terkait dalam penyimpanan atau peminjaman uang. 2. Koperasi multipurpose adalah salah satu jenis koperasi ini mempunyai beberapa unit usaha. Contohnya, koperasi unit desa yang menyediakan beberapa barang atau jasa. Berdasarkan fungsinya, 1. Koperasi konsumsi adalah salah satu jenis koperasi yang didirikan yang mempunyai tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Di dalam koperasi ini, anggota ialah konsumen akhir. Barang yang dijual di koperasi konsumsi harus lebih murah dari tempat lain, karena di dalam jenis koperasi ini tujuan utamanya ialah untuk mensejahterakan anggotanya. 2. Koperasi jasa, jenis koperasi yang memiliki fungsi untuk memberikan jasa atau sebuah pelayanan kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Contohnya, koperasi jenis ini yaitu koperasi simpan pinjam yang menyediakan sebuah jasa penyimpanan dan peminjaman uang, tentunya dengan bunga yang lebih rendah daripada koperasi lain. Yang ketiga, koperasi produksi adalah salah satu jenis koperasi di dalam kegiatannya menjual barang hasil produksi dari anggotanya, yang artinya anggota dari dalam koperasi produksi yaitu produsen yang menghasilkan sebuah barang. Peran dari koperasi ini ialah untuk menjual dan menyebarluaskan barang hasil produksi dari anggotanya agar dalam mencapai tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota tercapai. Berdasarkan dalam tingkatan dan luas daerah kegiatannya. 1. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang berdiri sendiri dan beranggotakan minimal 20 orang perseorangan. 2. Koperasi sekunder adalah suatu koperasi yang terbentuk dari sebuah gabungan badan-badan koperasi. Koperasi sekunder mempunyai daerah jangkauan kegiatan yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer. Sedangkan koperasi sekunder terbagi menjadi 3, yaitu koperasi pusat adalah jenis koperasi yang terdiri dari gabungan minimal 5 buah koperasi primer.
Koperasi gabungan adalah sebuah koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi pusat, yang artinya minimal terdiri dari 15 badan koperasi primer. Koperasi induk adalah sebuah koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi gabungan, yang artinya minimal 45 koperasi primer atau minimal 9 koperasi pusat. Pendirian Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu 1. Perencanaan pendirian koperasi. 2. Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. 3. Rapat pendirian koperasi. 4. Verifikasi nama koperasi. 5. Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. 6. Verifikasi dokumen permohonan. 7. Mekanisme Sisminkop. 8. Pengesahan pendirian koperasi. Motivasi berkoperasi. Motivasi berkoperasi ada 4, yaitu motif ekonomi, motif sosial, motif budaya, motif politik. Yang pertama yaitu motif ekonomi, menambah penghasilan, memperoleh barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan semangat berusaha, menambah relasi atau jaringan usaha. Yang kedua, motif sosial, menumbuhkan sifat kekeluargaan, menumbuhkan sifat kegotong royongan, menumbuhkan sifat peri kemanusiaan, menumbuhkan masyarakat damai, meningkatkan persaudaraan. Yang ketiga, motif budaya, memupuk kebiasaan yang baik, menumbuhkan kedisiplinan, pembiasaan hidup teratur, terencana, dan terprogram. Yang keempat, motif politik, menumbuhkan persatuan dan kesatuan, memupuk aspirasi, wahana kepemimpinan, pendelegasian kekuasaan, dan transparansi. Halo, bersama saya Indira Tunggadewi akan menjelaskan mengenai keanggotaan, permodalan, dan perangkat organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, keanggotaan koperasi diatur pada bab 5 pasal 17, 18, 19, 20, dan 21. Untuk lebih ringkasnya, silakan simak video. Untuk menjadi anggota juga memiliki kewajiban dan haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 20 mengatur mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Koperasi memiliki permodalan yang akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 41 dan 42. Untuk lebih lanjutnya, simak video ini.
Halo, kali ini kita akan membahas mengenai perangkat organisasi koperasi yang diatur pada pasal 21-40. Yang pertama adalah rapat anggota. Simak video ini ya. Lalu yang kedua adalah pengurus yang memiliki tugas dan wewenang yang terlampir dalam video ini. Dan perangkat organisasi koperasi yang terakhir yaitu pengawas dengan tugas dan wewenang yang ada di video. Lalu bagaimana mengenai pemberdayaan UMKM? Dijelaskan pada video. Untuk lebih lengkapnya silahkan disimak. Lalu kali ini kita akan belajar mengenai pemberdayaan koperasi. Dalam melakukan usahanya, UMKM Indonesia mengalami beberapa permasalahan. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia.
Dan berikut ini adalah beberapa sasaran dari UMKM dan koperasi yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang membantu jalannya UMKM dan koperasi. Untuk pengembangannya sendiri, berikut adalah beberapa strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing dari usaha.